Pada abad keempat Masehi, di tengah kekacauan dunia kuno, berdirilah seorang wanita luar biasa, seorang filsuf, ilmuwan, dan guru yang keberaniannya untuk berpikir di luar batas zamannya membuatnya menjadi simbol kebebasan intelektual. Namun, hidupnya berakhir tragis, dihancurkan oleh gelombang kebencian fanatisme. Ini adalah kisah Hypatia dari Alexandria. Hypatia dari Alexandria, ilmuwan wanita yang lahir sekitar tahun 350 hingga 370 Masehi, memainkan peran penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa kuno. Alexandria pada masa itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Sebagai seorang filsuf, neoplatonis, astronom, dan matematikawan yang tinggal di sana, Hypatia menjadi pemikir utama di kota tersebut. Ia adalah filsuf dan matematikawan wanita pertama yang kehidupannya tercatat dengan cukup baik dalam sejarah. Hypatia adalah putri dari Theon, seorang ahli matematika terkemuka dan kepala perpustakaan Alexandria pada zamannya. Theon adalah seorang pendidik yang terdedikasi yang memperkenalkan Hypatia pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat sejak dini. Hal itu memberikan akses bagi Hypatia untuk mempelajari bermacam-macam ilmu pengetahuan yang jarang diberikan kepada wanita pada masa itu. Pada zaman kuno, khususnya di masyarakat Yunani dan Romawi, kebebasan perempuan sangat terbatas, terutama terhadap pendidikan dan kehidupan akademis. Namun, terdapat pengecualian untuk aturan tersebut. Keluarga-keluarga terpilih, seperti keluarga Hypatia, memiliki kontrol lebih besar atas pendidikan anak-anak mereka, sehingga dapat memberikan pendidikan yang lebih layak kepada putra-putri mereka. Hypatia tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Meskipun begitu, dia disegani dan dikagumi karena kecerdasannya dan pengetahuannya yang luas. Dia memilih untuk hidup sebagai seorang neoplatonisme, sebuah aliran filsafat yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Plato. Sebagai seorang wanita terpelajar yang hidup pada masa di mana perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kehidupan akademis, Hypatia menghadapi tantangan besar. Akan tetapi, dia terus mengejar minatnya dalam matematika, astronomi, dan filsafat, dan akhirnya menjadi salah satu tokoh perempuan yang paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Sebagai ilmuwan, Hypatia memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika dan astronomi. Dia memperbaiki astrolab, buah alat untuk mengamati bintang, dan mengembangkan tabel astronomi yang lebih akurat. Dalam matematika, dia berperan dalam menyempurnakan karya-karya sebelumnya, termasuk studi tentang kerucut Apollonius. Meskipun sebagian besar karyanya hilang akibat kehancuran perpustakaan Alexandria, pengaruhnya tetap terasa melalui murid-murid dan tulisan-tulisan yang tersisa. Hypatia adalah salah satu dari sedikit wanita di dunia kuno yang diakui sebagai pemikir sejati. Konflik dan kebencian fanatisme. Keberhasilan Hypatia dan pengaruhnya di kalangan masyarakat tidak disambut dengan baik oleh beberapa kelompok, terutama bagi mereka yang melihatnya sebagai ancaman terhadap otoritas dan keyakinan mereka. Pada saat itu, Alexandria dilanda oleh ketegangan politik dan agama antara penganut Kristen dan non-Kristen, serta antara orang-orang Yunani dan Romawi. Hypatia sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai seorang neoplatonis yang menganut ajaran-ajaran filsafat Yunani kuno. Akan tetapi, keberaniannya untuk berbicara terbuka tentang keyakinannya malah membuatnya menjadi sasaran tuduhan dan fitnah. Menurut catatan Socrates, Hypatia ditangkap oleh sekelompok massa Kristen fanatik. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang bernama Peter, pendukung keras Uskup Cyril dari Alexandria. Mereka menyeret Hypatia dari keretanya di gereja Kaisareion, di mana dia disiksa secara mengerikan. Setelah disiram dengan air dan minyak keras, tubuhnya dirontokkan dengan cangkang tiram dan akhirnya dibakar. Socrates juga mencatat bahwa kematian Hypatia terjadi pada masa pemerintahan Orestes, seorang pejabat Romawi yang tidak disukai oleh kelompok Kristen di Alexandria. Meskipun catatan ini tidak selalu dapat dipercaya sepenuhnya karena bias dan interpretasi subjektif, Historia Ecclesiastica karya Socrates menjadi salah satu sumber untuk memahami kisah tragis tentang kematian Hypatia. Meskipun hidupnya berakhir tragis, warisan Hypatia tetap abadi. Dia menjadi simbol kebenaran intelektual, kebebasan berpikir, dan perlawanan terhadap tirani. Namanya dikenang oleh para filsuf dan feminis modern sebagai inspirasi yang melampaui batas waktu. Hypatia mengajarkan kita bahwa kebebasan berpikir adalah fondasi kemajuan manusia. Namun kisah hidupnya juga menjadi peringatan akan bahaya fanatisme yang menghancurkan. Hypatia adalah bukti bahwa kekuatan ide tidak dapat dihancurkan oleh kebencian. Dan meskipun dia telah tiada, cahayanya tetap bersinar, menginspirasi kita untuk terus mengejar pengetahuan dan kebenaran. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.